Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihadina Rahabsari, NIM D4001900014 dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu perancangan dan simulasi pembangkit listrik tenaga surya atap tipe on-grid sebesar 58,86 kWp di Lipo Karawaci, Tangerang. Untuk penelitian ini, perancangannya menggunakan software AutoCAD dan Homer Pro. Lalu untuk simulasinya menggunakan software ETAP. Sebelum melakukan perancangan menggunakan Homer Pro, maka dicari tahu terlebih dahulu total bebannya, yaitu 104.840 WH per hari dari beberapa beban tersebut. Lalu dilakukan perhitungan beberapa rumus untuk mengetahui kebutuhan daya panel surya dan jumlah panel surya yang dibutuhkan. Yaitu pertama-tama total daya panel surya dengan rumus total beban atau total konsumsi energi per hari dibagi suplai panel surya, sehingga menghasilkan nilai 205.972,495 Watt. Lalu untuk total kebutuhan daya panel surya dengan rumus total daya panel surya dibagi panel generation factor menghasilkan nilai 58.849,285 Wp. Sehingga dicarilah jumlah panel surya yang dibutuhkan dengan rumus total kebutuhan panel surya dibagi rating panel surya. Rating panel surya ini berdasarkan jumlah panel surya di pasaran, yaitu 545 Wp, sehingga menemukan hasil untuk jumlah nyatanya 108 modul panel surya. Lalu di sini kita menggunakan panel surya sebesar 58,86 kWp dengan listrik DC, lalu diubah di inverter untuk menjadi listrik AC. Kapasitas dari inverter 60 kW. Lalu untuk beban sendiri di sini 105 kWh per hari, dikarenakan pada software Homer Pro ini terdapat pembulatan angka. Lalu untuk grid atau PLN, sel kapasitinya yaitu 35.104,69. Untuk annual purchase capacity ada 376.965,5. Lalu kita lakukan kalkulasi. Untuk PV output dapat diketahui di sini panel surya bekerja pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Namun untuk maksimal panel surya menghasilkan daya sekitar pukul 10 pagi hingga 2 siang. Dapat kita ketahui di sini jam operasinya selama 1 tahun yaitu 4.393 jam per tahun. Maksimum output yaitu 56,9 kW. Dengan untuk rata-rata outputnya di sini adalah 246 kWh per hari dan setiap unitnya. Untuk capacity faktornya 17,4% per unit. Lalu kita ke produksi bulanan listrik. Di sini listrik yang dihasilkan dari
grid atau PLN yaitu stabil dengan nilai di bawah 2 MWh atau 2000 kWh. Sedangkan untuk panel surya di sini grafiknya tidak sama atau tidak rata, dan untuk panel surya sendiri listrik yang dihasilkan paling banyak yaitu 8,9 MWh di bulan Agustus. Lalu untuk totalnya, total listriknya dari panel surya dan grid yaitu sebesar 109.574 kWh per tahun. Lalu di sini ada inverter output atau keluaran inverter. Dapat diketahui inverter ini bekerja sesuai dengan panel surya. Jadi di sini terdapat jam pengoperasiannya sama, yaitu 4.393 jam per tahun. Lalu untuk energi yang keluar dari inverter sebesar 85.396 kWh per tahun, dan energi masuknya 89.891 kWh per tahun. Setelah dilakukan dilakukan perancangan menggunakan Homer Pro, maka selanjutnya kita ke etap AutoCAD. Untuk AutoCAD ini perancangannya berupa pembuatan SLD, yaitu di mana panel surya yang dihubungkan ke inverter. Namun sebelum dihubungkan dengan inverter harus dihubungkan dengan DC fuse untuk melindungi lonjakan arus listrik. Pada inverter, listrik DC yang dihasilkan dari panel surya diubah menjadi listrik AC, yang setelah itu akan dihubungkan ke MCCB. Lalu pada MCCB akan dihubungkan ke panel surya, ke PLN dan ke beban. Lalu untuk kabel yang digunakan di sini NYY, dan untuk kabel panel suryanya di sini menggunakan kabel solar 60 mm atau milimeter persegi. Lalu setelah itu dilakukan simulasi menggunakan etap. Pada etap ini diketahui gridnya yaitu sebesar 105 kVA dan terdapat kabel NYY. Setelah itu di sini busnya diatur untuk memiliki volt sebesar 0,24 kV atau kV, dan di sini terdapat panel surya yang di dalamnya sudah terdapat inverter, lalu dihubungkan dengan kabel, dan setelah itu akan terhubung juga dengan MCCB sehingga nanti akan terhubung dengan beban. Kita coba untuk mencari nilai analisis aliran daya. Nah, untuk PLN menghasilkan 66,2 kW dan 7,4 kVAR. Sedangkan panel surya menghasilkan daya 37,5 kW dan 0 kVAR. Sehingga bus menerima daya sebesar 102,4 kW dan 7,1 kVAR, sehingga beban menerima daya sebesar 93,3 kW dan 4,45 kVAR. Sekian penjelasan mengenai penelitian saya. Maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.